Baik, shalom anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar IPA dan kita akan memulai dengan pelajaran kita hari ini. Dan sebelum itu Mister ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar IPA. Tolong kami, tolong anak-anakmu yang belajar dari rumah, biarlah Engkau memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Anak-anak buka di buku 5B halaman 11. Buka di buku 5B halaman 11. Kita akan melihat di bagian ayo menyimak. Di situ ada bagian ayo menyimak, dan di situ kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, kita akan melihat sistem pernapasan pada manusia atau kita sendiri ya. Nah, di sini anak-anak, bernapas merupakan kegiatan tubuh yang kita sadari. Jadi bernapas adalah kegiatan tubuh yang kita sadari, dan ketika kita bernapas kita menghirup udara. Kita menghirup udara atau oksigen masuk ke tubuh kita, dan dari lingkungan kemudian kita menghembuskan karbon dioksida. Iya, jadi anak-anak kita menghirup udara yang dinamakan dengan oksigen, dan ketika kita mengeluarkan itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Kita tarik, kita keluarkan. Jadi yang masuk adalah oksigen dan yang keluar adalah karbon dioksida. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian A tentang organ pernapasan. Nah, anak-anak, di sini kita lihat pada organ pernapasan pada kita manusia. Jadi ada beberapa organ pernapasan. Nah, kita lihat bagian A-nya. Organ pernapasan pada manusia dilengkapi oleh pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Jadi kita hirup udara lewat hidung kita, masuk ke tenggorokan dan akan tembus ke paru-paru. Baik, itu pernapasan pada manusia. Jadi udaranya masuk lewat di sini hidung, kemudian masuk ke tenggorokan di sini, kemudian masuk ke paru-paru. Baik. Anak-anak, itu bagian A. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 12. Jadi ada halaman 12, kita lihat bagian pertamanya hidung. Jadi pada lubang hidung terdapat bulu hidung untuk menyaring udara agar tidak. Pada lubang hidung terdapat bulu hidung untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi di bagian hidung, di dalam lubang hidung ini akan anak-anak melihat pasti ada bulu hidung. Nah, fungsi dari bulu hidung itu untuk menyaring udara supaya udara yang kita hirup itu disaring untuk bersih dan tidak masuk ke saluran pernapasan. Karena kalau kita menghirup udara dan itu tidak disaring oleh bulu hidung, maka kita akan mengalami yang namanya pilek, kita akan mengalami sakit, batuk. Jadi fungsi dari bulu hidung adalah untuk menyaring udara supaya bersih, supaya tidak mengganggu atau mengebetkan gejala pada sistem pernapasan kita. Nah, baik anak-anak, di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir. Jadi di dalam rongga hidung kita ada selaput namanya selaput lendir. Nah, fungsinya itu untuk dapat mengatur suhu dan kelembapan tubuh kita. Jadi selaput lendir adalah dapat mengatur suhu dan kelembapan udara dan tubuh kita ketika kita menghirup udara, ketika kita sedang bernapas. Nah, pada intinya udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses. Jadi anak-anak, udara yang masuk ke tubuh kita akan mengalami 3 proses itu, penyaringan udara, terus penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Sekali lagi, untuk masuk 3 proses dalam kita bernapas. Jadi ada 3 proses, yaitu yang pertama itu udara itu disaring atau disebut dengan penyaringan, kemudian penghangatan udara, terus kemudian ada pengaturan kelembapan udara. Itu ada 3 di bagian A. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu tenggorokan. Jadi yang pertama adalah hidung. Jadi hidung adalah alat pernapasan pada manusia yang pertama. Dan di dalam hidup ada bulu hidung dan yang dinamakan dengan selaput lendir. Baik, anak-anak, kita masuk lagi ke bagian 2. Bagian 2 itu tentang tenggorokan. Nah,
tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Jadi tenggorokan di sini. Jadi ketika udara masuk dari hidung akan tembus di tenggorokan, dari tenggorokan akan tembus ke paru-paru. Jadi paru-paru kita ada di sekitar dada kita ya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa contoh. Anak-anak lihat di gambar yang di sini kita lihat. Kita di situ tekak atau faring. Nah, tekak atau faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Jadi di sini di bagian sini ada tekak, namanya tekak. Itu merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara. Nah, kemudian kita masuk ke pangkal tenggorokan atau laring. Nah, pangkal tenggorokan di bawah sini. Jadi di bawah sini pangkal tenggorokan. Nah, fungsi dari pangkal tenggorokan atau faring itu untuk menghubungkan faring dengan trakea. Nah, itu akan menghubungkan faring dengan trakea. Nah, pangkal tenggorokan terdapat katup yang disebut epiglotis saat melelam makanan dan minuman. Nah, epiglotis akan menutup sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita masih dapat bernapas. Jadi fungsi dari epiglotis itu untuk menutup sehingga ketika kita makan dan ketika kita minum itu tidak akan masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, itu fungsi dari epiglotis maksudnya. Baik anak-anak, kita lagi ke batang trakea. Nah, di situ ada batang trakea di sini anak-anak, batang trakea di sini di sekitar situ. Nah, merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan dan berbentuk cincin. Jadi di batang tenggorokan itu ada atau trakea merupakan seperti pipa ya, bulat seperti pipa, dan itu akan tersusun rawan seperti cincin. Jadi di situ ada anak-anak lihat di gambar sendiri. Kemudian di situ ada cabang trakea atau bronkus. Nah, cabang trakea atau bronkus merupakan trakea menuju ke paru-paru. Jadi dari trakea langsung menuju ke paru-paru. Nah, itu fungsi pernapasan kedua adalah tenggorokan. Nah, bagian kedua. Nah, anak-anak kita masuk lagi ke bagian ketiga. Bagian ketiga adalah paru-paru. Nah, ini yang paling penting. Jadi paru-paru terletak di dalam rongga dada kita atau toraks. Jadi di sini ya bagian kiri dan di sini ya bagian dada kita terdapat paru-paru. Nah, di dalam paru-paru bronkus akan bercabang bentuk bronkulio dan bronkiolus. Jadi bronkiolus. Nah, bronkiolus itu bercabang lagi menjadi cabang kecil dan halus. Dan ujung-ujungnya membentuk suatu kantong disebut alveolus. Jadi di situ di bronkiolus itu akan ada bercabang-cabang kecil dan itu akan yang disebut dengan alveolus. Nah, dalam alveolus terdapat pertukaran oksigen karena karbon dioksida. Jadi dalam alveolus itu akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi ketika kita hirup udara masuk, nah di alveolus itu akan menjadi pertukaran. Jadi yang kita hirup adalah oksigen dan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Jadi di alveolus itu akan terjadi pertukaran udara. Di sana akan terjadi pertukaran udara. Nah, anak-anak kita masuk ke halaman 13. Nah, halaman 13 itu bagaimana cara kerja paru-paru dalam pertukaran udara. Nah, kita akan lihat bagaimana cara pertukaran udara di dalam paru-paru. Yang pertama bagian A, oksigen yang dihirup dan masuk ke alveolus akan diserap darah. Jadi oksigen yang kita hirup dari luar masuk ke tubuh kita akan diserap oleh darah sehingga paru-paru bisa memompa darah untuk berjalan ke seluruh tubuh kita. Nah, yang B, darah menjadi kaya oksigen. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida meresap juga ke alveolus. Nah, jadi darah kita akan menjadi kaya oksigen. Jadi oksigennya akan menjadi banyak. Kaya artinya bertambah banyak oksigen yang ada dalam tubuh kita sehingga kita tidak menjadi lemas, sehingga kita tidak menjadi cepat lelah, tapi di situ kita akan mengandung karbon dioksida yang kita akan gunakan untuk tubuh kita ya. Nah, yang ketiga bagian C, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di kantong udara atau alveolus. Jadi
pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di kantong alveolus. Jadi ketika kita hirup masuk, ditukar, terus kita keluarkan. Jadi kita hirup dan masuk ke kantong udara yaitu alveolus ya. Nah, bagian D, darah membawa oksigen ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Jadi darah membawa oksigen ke jantung dan dipompakan ke seluruh tubuh. Jadi darah membawa oksigen yang kita hirup terus kemudian dibawa ke jantung, dan jantung akan memompa darah untuk ke seluruh tubuh. Sehingga kita pegang bagian kanan kita, bagian kiri, di situ ada jantung yang berdebar, artinya itu akan memompa oksigen untuk ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Baik, anak-anak. Nah, yang bagian E, karbon dioksida keluar dari darah masuk ke saluran pernapasan untuk dikeluarkan, sangat menghembuskan nafas. Jadi karbon dioksida yang kita kasih keluar dari darah yang dalam tubuh kita, kemudian kita akan keluarkan melalui saat kita menghembuskan nafas kayak ini. Ya, kita lepas itu karbon dioksida. Ya, baik anak-anak. Nah, proses pernapasan terdiri dari inspirasi kita masuk ke bagian B. Anak-anak, kita masuk ke bagian B. Itu tadi bagaimana cara kerja paru-paru dalam pertukaran udara. Nah, kita masuk ke bagian B-nya. Bagian B-nya itu adalah proses pernapasan. Nah, proses pernapasan terdiri dari inspirasi. Jadi inspirasi itu menghirup udara. Jadi anak-anak, inspirasi adalah menghirup udara, dan ekspirasi. Jadi ekspirasi itu untuk menghembuskan udara. Jadi anak-anak, sekali lagi Mister ulang, inspirasi adalah kita menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah kita menghembuskan udara. Nah, anak-anak, proses pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Udara yang dihisap pada waktu menarik napas atau inspirasi masuk melalui lubang hidung kiri dan kanan, kemudian selain itu melalui mulut. Nah, udara yang kita hirup mengandung di situ ada berbagai jenis, 80% NO2 dan 16% O2 dan 4% CO2. Nah, di situ ada berbagai udara yang kita hirup mengandung 80% NO2 dan 16% O2 dan 4% CO2. Nah, setelah melalui rongga hidung, udara masuk ke kerongkongan bagian atas ini, lalu masuk ke tenggorokan. Udara akan mengalir terus ke dalam batang tenggorokan, di sini batang tenggorokan, dan teruskan ke bronkus. Nah, dari bronkus akan masuk ke paru-paru atau bronkiolus, dan akan udara berakhir sampai di alveolus. Nah, alveolus itu seperti tadi misalnya pertukaran udara. Nah, di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi di sana akan terjadi pertukaran udara. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak mengerti silahkan tanya ke Mister, silahkan japri untuk tanya apa yang anak-anak tidak mengerti. Mister akan jawab sesuai dengan pertanyaan anak-anak. Baik anak-anak, silahkan kerja tugasnya di halaman 13. Lengkapi kalimat berikut. Jadi anak-anak kerjakan tugasnya di halaman 13. Lengkapi di sini. Di situ lengkapi kalimat berikut. Jadi anak-anak kerjakan, ada 5 soal di situ. Anak-anak kerjakan dengan baik, dan kalau tidak mengerti silahkan tanya. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah belajar IPA. Engkau tolong anak-anakmu akan bekerja tugas. Kiranya Allah sedia menolong mereka, berikan hikmat pengetahuan, biar mereka boleh belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri pelajaran kami hari ini. Ya, amin. Baik anak-anak, kita akan akhiri pelajaran kita, dan kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.